warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Basnas Sultan Cilacap para pemirsa. Alhamdulillah hari ini tentu menjadi hari yang sangat bahagia dan kita bersama-sama alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu khusus yang alhamdulillah jauh-jauh dari Jakarta dan beliau bersama rombongan tentunya dari Badan Nasional BNN, Badan Penanggulangan Narkoba BNN, yang beliau adalah Direktur Pemberdayaan Alternatif Dayatif, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia. Alhamdulillah hadir bersama kita beliau Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Edi Suwasono MM. Dan ini merupakan orang yang sangat penting dan kesibukannya di tingkat nasional pasti sangat padat. Tapi alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah hadir di Cilacap. Ini kita bisa beliau menyempatkan hadir di tengah kita. Alhamdulillah, assalamualaikum, selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang di Cilacap, ya. Di Basnas Sultan Cilacap, di podcast kami. Ya, insya Allah nanti akan kita berbicara berbagai hal tentang ya barangkali apa yang dan BNN dalam pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba di Kabupaten Cilacap, dan beberapa hal nanti ilmu-ilmu penting, pesan-pesan penting dari beliau, karena kita tahu beliau informasinya yang ada di Cilacap, ada di tim kami, beliau pernah menjadi Kapolres di Cilacap malam apa itu. Ya, barangkali bagaimana kabarnya awal? Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami pernah jelas juga di Kabupaten Cilacap itu tahun 2010. Kapolres Cilacap ya. 1 tahun lah selama di Cilacap. Nah, terus kemudian saat ini berapa tahun? 1 tahun? 1 tahun lah. 1 tahun. Ya. Pindah dari Kabupaten Semarang waktu itu kan. Udah ke Polda Lampung, Polda Papua, terus Polda, terus bergabung di BNN menjadi Kepala BNNP Ternate, Maluku Utara. Pengalaman beliau sudah cukup panjang. Ya. Tapi aslinya coba Bapak, boleh perkenalan sedikit aslinya? Ya, aslinya dari Jogja. Dari Jogja. Oh, jadi Jawa juga dah. Ya. Dari Bapak. Makanya saya kok kembali ke Cilacap ya, di samping saya sudah memahami kondisi Cilacap, kita juga dari pantauan mapping kami kan dari indikasi masalah beredar narkoba termasuk ya kata diperhatikan kondisi waspada lah ya. Beliau nanti bisa menyampaikan dan insya Allah menjadi bagian, ada hikmah dengan kita juga di Basnas, dan juga mungkin nanti untuk Muzaki serta mereka yang mendapatkan manfaat dari Basnas. Baik, pertanyaan pertama ini mungkin kaitannya dengan bidang Bapak ini yang sekarang di masyarakat, terkait dengan bidang Pak Edi yang ada dalam BNN, yang untuk barangkali biar dipahami oleh banyak pemirsa masyarakat. Podcast Basnas ini luar biasa, suatu kehormatan kami diundang di podcastnya Basnas Cilacap ini, dan ini hal yang sangat luar biasa. Tadi kami sudah cerita sedikit tentang masalah background kami, cuman yang biar pemirsa juga memahami tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi kami, sehingga dalam kita berbicara berdialog agar koneksitas dan ada saling koneksi lah ya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tentang 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional dibentuk mengacu pada legalitas undang-undang tersebut, mempunyai 3 pokok fungsi utama, yaitu bidang pencegahan, bidang pemberantasan, dan bidang rehabilitasi. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah subbagian dari program pencegahan.
yang mempunyai tugas pokok adalah bagaimana kita merekrut kembali, merawat kembali, terus kemudian mengelola kembali ya kelompok-kelompok masyarakat yang mantan pecandu, mantan pengguna, mantan narkoba, kelompok pertama. Terus kelompok kedua adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap terpaparnya narkoba, kelompok terutama di generasi muda di rumah tangga, dan kelompok-kelompok miskin. Kenapa kelompok miskin? Karena rata-rata mereka bagian dari direkrut oleh bandar-bandar narkoba. Semacam antisipasi. Ya, antisipasi kalau macam itu. Mitigasi kalau Ya. kalau bahasa Indonesia. Ya, mitigasi lah ya. Jadi memang kita mempunyai sebenarnya tupoksi kita tuh dari hulu ke hilir. Ya. Mulai dari orang sebelum mempunyai niat kita upayakan untuk kita cegah, Jangan sampai yang mereka sudah pernah dan untuk insaf kita siapkan bekal biar pada saat kembali ke masyarakat dia bisa diterima dan lebih produktif. Tapi yang paling penting adalah salah satu tupoksi kita adalah memberikan alternatif skill ya, keterampilan itu salah satu konsep dalam rangka penyembuhan terhadap para penyalahguna narkoba. Dalam artian apa? Orang narkoba itu adalah mereka kalau sudah kena dalam konsep narkoba itu sebenarnya dia tidak bisa sembuh Pak. Ya, bisanya pulih. Nah, untuk memelihara pulih ini agar tidak kembali komunitas semula, kita berarti harus ada kesibukan. Pihak lain harus memberikan kesibukan untuk berdaya ya. Itu dia bisa bangkit, bisa menghidupi ekonominya sehingga koneksitas dengan komunitas semula bisa terhindari. Nah, itu. Ya, ini menyangkut banyak hal termasuk mereka juga kesibukan dari sisi pribadi mereka ya, ekonomi masyarakat. Artinya memang pemberdayaan masyarakat itu hubungan dengan ekonomi masyarakat itu sangat sangat berdampingan. Termasuk sehingga jangan sampai penyalahgunaan narkoba kembali menyalahgunakan. Dan yang sebelum terpapar terkena. Apa kunci pentingnya Pak, untuk pencegahan ini sekilas mungkin bisa di share ilmunya kunci penting penyalahgunaan narkoba untuk mencegahnya itu apa masyarakat rupiah. Jadi kalau kunci dasarnya konsep pencegahan itu pertama kita juga harus paham dulu dan tahu tentang apa sih narkoba itu ya kan, modelnya bagaimana sih, bentuk-bentuknya bagaimana sih, terus efeknya bagaimana sih, terus kemudian dia cara memperolehnya bagaimana sih, sehingga masyarakat lebih komprehensif tahu. Karena hasil penelitian kita rata-rata badan narkoba dalam menyebarkan benda haram ini dimulai dari orang-orang terdekat, misalnya teman sebaya, bahkan pacar ya kan, termasuk orang-orang terdekat atas permainan. Dan dilakukan dengan cara apa? Kalau perlu dikasih gratis dulu. Kenapa digratis? Karena ada komponen dalam narkoba itu edik yang menimbulkan ketagihan. Nah, salah orang dikasih gratis, kemudian diedik ketagihan, suatu saat mereka akan mencari bandar tersebut. Nah, inilah salah satu. Makanya penting edukasi kita adalah masyarakat tuh tahu jenis narkoba itu apa sih, terus efek sampingnya apa sih, terus kemudian bagaimana cara mencegahnya. Nah, setelah kita tahu siklusnya dan modusnya tersebut, berarti masyarakat sudah paham tuh. Akhirnya cari kawan yang benar, terus kemudian lingkungan yang benar, terus kita juga paham narkoba ini sehingga kita bisa mengatakan no say to drug. Tapi dengan ke IT dengan perkembangan sekarang bagaimana? Nah, itu teknologi itu bisa mereka berkembang, kita juga bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya dalam hal edukasi dan informasi, kita juga saat ini bisa searching kapan saja di mana saja kan tentang bahaya segala macam. Ini salah satu komponen yang bisa membantu. Tapi di sisi lain munculnya IT dan perkembangan teknologi, muncul modus-modus operandi baru dalam peredaran narkoba itu. Contohnya apa? Nah, sekarang di dalam kamar aja kita sudah bisa pesan melalui black market, jadi medsos segala macam. Tinggal klik gitu ya. Betul itu. Makanya dalam konsep kejahatan itu crime is shadowed by society. Jadi kejahatan itu adalah produk bayang-bayang dari kemajuan masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah Pak Asnas kemudian diajak oleh BNN termasuk komunikasi dengan kami BNN Kabupaten untuk berkolaborasi, sehingga insya Allah ini mungkin saya nggak tahu langkah
yang sudah dilakukan BNN apa menasional apa belum, artinya mengajak beberapa lembaga Basnas, sehingga ada ini menjadi bagian dari zakat tidak hanya berfungsi yang membutuhkan, tetapi juga mendorong dari sisi ekonomi kemandiriannya. Bagaimana mungkin pandangan Bapak dengan ini dan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, apakah memang zakat punya ini, punya kesempatan peluang untuk ke sana atau bagaimana? Terima kasih. Ini sebenarnya posisi zakat itu sangat luar biasa sekali ya, dari sisi termasuk dari sisi sukses dan tidaknya pemberdayaan alternatif kita ini. Karena berdasarkan dari pengalaman kami dan record best practice kami ya, program yang sudah kita rencanakan dari awal akhir, salah satu kendalanya adalah sustainable-nya. Pada saat kita sudah siapkan mereka dengan keterampilan, ada sedikit permodalan, tapi pada saat next berikutnya terkendala masalah permodalan. Nah, ini suatu prospek yang luar biasa bagi Basnas. Dan alhamdulillah ya kami kan lokus deliktinya seluruh wilayah Indonesia ya. Kok baru saya temukan di Cilacap ini. Alhamdulillah. Kontribusi Basnas yang sangat luar biasa. Ini peluang yang mudah-mudahan ini jadi peluang juga untuk sosialisasi dan praktis juga. Ya sampaikan kepada provinsi yang lain, kenapa tidak gitu loh. Kenapa Cilacap bisa kok yang lainnya nggak bisa gitu loh. Dan ini jujur aja ya, kondisi Basnas ini menjadi kunci utama program pemberdayaan alternatif bisa berjalan. Sehebat apapun pelatihan kita, sehebat apapun bantuan peralatan apa, tapi kalau what's next berikutnya tidak berdayakan, tidak bisa mandiri, wassalam juga. Nah ini makanya hal yang marwah yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi best practice dan sukses story untuk yang lainnya. Amin. Apa nih konsep program yang itu bagaimana proses penyalahgunaan ini kita hindari? Jadi gini, ini langsung kita studi kasus yang ada kita melakukan pelatihan di desa Kesugihan ini ya. Desa Kesugihan tadi Pak ya? Kuripan ya. Kesugihan. Jadi secara nasional target kita itu ada dua lokus Pak. Satu lokus tanaman terlarang yang ini terfokus di Provinsi Aceh saja, karena memang suplai terbesar ganja adalah pada Aceh dan satu Kabupaten Banjir Natal. Nah, yang kemudian lokus kedua adalah peredaran narkoba. Nah, peredaran narkoba ini terpapar dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah mapping, kita sudah melakukan penelitian termasuk dengan BRIN. Hasilnya adalah kita mempunyai target sasaran dalam kapasitas desa ya, lingkupnya desa ada sekitar 9.300 yang tadi dalam posisi yang bahaya dan waspada yang harus kita intervensi. Nah, salah satunya adalah dari 9.300 hal yang spesial dan istimewa. Kenapa kita prioritaskan? Karena memang dalam kondisi yang menjadi. Mungkin perlu penjelasan. Kenapa desa tujuh kemudian dan kok bisa Kuripan ini? Pertama, memang mohon maaf desa Kuripan di Kecamatan Kuripan salah satu daerah ada hasil mapping kita. Dia masuk kriteria desa yang bahaya waspada. Gitu loh. Ya masih agak-agak merah lah itu. Yang kedua, ya memang kelihatannya kalau di masyarakat penyalahgunaan di Cilacap itu hasil preferensi kami kan di angka sekitar 29.000. Jadi peluang bank sampahnya cukup signifikan juga. Sehingga kita juga harus mengambil langkah-langkah yang nyata agar minimal bisa mengurangi preferensi, mengurangi calon korban, yang sudah jadi korban kita sembuhkan, kita siapkan untuk kembali ke masyarakat, dan lingkungan-lingkungan yang potensi terpengaruh penyalahgunaan narkoba kita bisa barrier, kita bisa batasi. Nah, adapun kerja kita tentang di pemberdayaan alternatif ini adalah ada 3 subjek yang menjadi sasaran kita yang akan kita olah bersama stakeholder berikutnya, menyiapkan mereka menjadi pribadi yang mandiri, yang tangguh dan produktif. Nah, siapa kelompok 3 mereka itu? Yang pertama, kelompok pertama adalah kelompok mereka yang langsung terpapar dengan narkoba, entah mantan pengguna, entah mantan pecandu, entah mantan pengedar yang sudah tervonis yang pengen kembali ke masyarakat, ya itu kelompok pertama Pak.
Yang kelompok kedua adalah kelompok masyarakat miskin. Kenapa kita ambil masyarakat miskin dari kelompok kedua? Berdasarkan anatomy of crime, berdasarkan pengungkapan kasus, banyak kurir-kurir kita, kurir-kurir yang ditangkap itu rata-rata ada mereka yang masyarakat miskin yang tidak punya pekerjaan karena janji-janji yang muluk-muluk, karena kerjaan. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat yang rentan terpapar narkoba. Siapa mereka itu? Generasi kemudian ibu-ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya kenapa kita angkat ibu rumah tangga dalam konteks, termasuk dalam konteks pendidikan? Kalau dalam bahasa Islamnya itu kan ibu itu menjadi madrasatul ula, ya. Nah itu menjadi barrier pertama lah. Nah, inilah pertama. Nah 3 faktor inilah yang kita mapping, Pak. Ya. Kita mapping dalam suatu daerah yang sudah kita tentukan, misalnya di Desa Kuripan tadi. Nah kebetulan juga kita punya program Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu anti narkoba diawali dari anak-anak. Ya, nah makanya kemarin generasi muda yang kita perbanyak. Nah mereka yang kita libatkan tadi, di samping kita berikan keterampilan kepada mereka, ada pesan khusus yang harus kita tempelkan kepada mereka. Diharapkan mereka menjadi agen anti narkoba. Ya kan? Dia menjadi sosialisasi minimal bisa ya ada corong untuk minimal sama temannya sendirilah, keluarganya sendirilah untuk tidak sama narkoba. Nah, proses bisnisnya adalah pertama kita lakukan mapping. Mapping itu untuk memantau satu mapping manusianya dan sumber daya alamnya. Manusianya, ya tadi Pak, yang 3 faktor tadi, kira-kira mereka yang diinginkan apa sih? Oh ini di sini suka ternak, oh ini suka perkebunan segala macam. Terus kemudian sumber daya alamnya, oh ya sangat berpeluang segala macam. Itu mapping. Terus langkah kedua proses bisnisnya kita rapatkan dengan stakeholder kemarin Pak. Samping ya, prinsipnya dari PNI hanya sebatas striker, pemetik saja, pemantik. Agar mereka nanti kita mengorkestrasi SKPD dan stakeholder yang terkait bisa berharmoni dalam objek yang sama. Yang intinya adalah kita untuk kemaslahatan umat. Nah setelah mungkin disepakati tugas masing-masing, kita mainkan, kasih modal awal. Nah nanti peran berikutnya Basnas lah ya, sebagai penyambung lidah program ini berjalan atau tidak. Begitu Pak. Memang nanti kalau di dua kelompok ini kelihatannya. Kalau di SKI dan kelompok yang tadi generasi muda yang tentang itu memang menjadi bagian ternyata ya terkait dengan asnaf nantinya. Betul. Asnaf sehingga mungkin akan sangat nyambung. Sehingga mungkin bisa jadi memang harus dilakukan oleh Basnas yang lain. Betul. Pengalaman dari beberapa ini Pak Edi barangkali kabupaten lain, apakah sudah ada Basnas ya? Jadi mohon maaf ya, saya sudah dari Sabang sampai Sulawesi lah kalau apa belum lah ya, belum semua, tapi sudah 23 sampel. Baru di Cilacap ini, ya Basnas bereaksi langsung, berkontribusi langsung dalam proses pemberdayaan alternatif ini. Nah makanya kami juga berharap perempuan ini menjadi startup awal, ya, jadi best practice, bisa jadi referensi dan jadi model gitu, pelajaran yang lain. Benar. Semoga bisa. Insya Allah artinya memang dalam koridor Basnas ini kan memang harus berpikir bagaimana aman regulasi, aman syar'inya, penyalurannya aman syar'i apa, sehingga ketika ini kegiatan memang sesuai dengan asnafnya, ya monggo tidak ada masalah, pelatihan bisa dilakukan, program bisa dilakukan. Nah itu mungkin ya memang untuk pelajaran bersama. Dan sangat membantu sekali efisiensi kan Pak. Sangat membantu sekali. Terima kasih koordinasi Basnas ini. Kira-kira nih Pak, ini kan kita kalau di ada mustahik dan kemudian juga ada beberapa, termasuk mustahik alhamdulillah kita juga punya Pak. Begitu ya? Ada mustahik yang berdaya, yang sudah mandiri. Kira-kira nih apa pesan Pak? Ini kan atau masyarakat umum pada umumnya. Karena mustahik atau muzaki yang mampu, orang mampu dan sebagainya. Ini kan perlu juga tahu apa sebagai agen yang bisa membantu upaya pencegahan narkoba dengan pihak lain. Betul. Apa mungkin barangkali yang perlu disampaikan? Ya kita juga sadar bahwa kerja pencegahan narkoba ini kita tidak bisa bekerja sendiri Pak ya. Biar nothing lah, kita bukan siapa-siapa. Kan semua keberhasilan itu harus kontribusi kerjasama. Kolaborasi lah kata kuncinya kan.
Nah pada kesempatan ini, nah kalau kita mencoba mengidentifikasikan BNN ini musuhnya sangat berat Pak. Beratnya kenapa? Yang kita hadapi adalah bandar-bandar narkoba yang mempunyai kekuatan modal yang unlimited. Dengan disparitas keuntungan yang luar biasa tadi yang saya sudah cerita. Dengan kekuatan bandar narkoba yang unlimited itu dia bisa membeli siapa saja Pak. Nah, istilahnya begitu. Uangnya tidak berujung gitu. Tidak berujung gitu loh. Ya kan? Kan sudah banyak, bahkan kita kedaruratan narkoba salah satu indikasinya apa? Bahwa tanda petik oknum ya. Semua oknum di pemerintahan baik swasta termasuk sudah pernah terpapar narkoba Pak. Tidak ada institusi baik resmi semacam swasta yang tidak terlibat narkoba. Artinya apa? Ini kan sudah kondisi yang sangat berat. Nah, kata kuncinya adalah di samping kita komitmen untuk menghancurkan narkoba itu, terus kemudian yang paling penting adalah diri pribadi. Itu yang paling penting. Yang karena semuanya ini yang musuh kita adalah diri kita sendiri sebenarnya, itu terkait dengan masalah hawa nafsu juga kan. Kalau kita mampu menghadapi hawa nafsu itu, alhamdulillah bisa lah semuanya. Nah, hawa nafsu kita bisa menentang manakala kita sudah paham siapa musuh kita, bahayanya apa, modelnya bagaimana, cara masuknya bagaimana, cara mempengaruhinya bagaimana. Nah itulah yang kita edukasikan gitu. Dan kita harus pahami, mudah-mudahan kita juga membuat program. Salah satu program di BNN itu adalah program pendidikan narkoba itu sudah masuk dalam kurikulum pendidikan. Sudah dimasuk di 4 mata pelajaran. Dengan harapan apa? Agar dari kecil, dari SD, SMP, terutama dari TK lah ya. Begitu dia sudah mendengar narkoba, sudah termindset dalam setiap benak mereka adalah, ini bahan yang mematikan, meracuni. Jadi traumatik yang muncul gitu loh. Begitu sangat narkoba, mematikan, membunuh segala macam. Sehingga sudah langsung muncul barrier untuk melakukan itu. Bisa satu upaya. Sudah brainstorm. Pikirannya sudah terbentuk. Ya, indoktrinasi ke sana. Ya, termasuk bahwa memang dari kami kan juga berpikir bagaimana Muzaki merasa, makanya saya bisa disimpulkan bahwa sekarang Basnas bukan aja Abdul Naullah, tapi sudah Abdul Minanas juga. Iya. Dua-duanya Pak. Makanya sekarang sudah lengkap gitu kan. Karena memang penyakit ini narkoba sebenarnya memang sudah menjalar banyak pihak. Akhirnya banyak hal juga termasuk Muzaki, mereka juga merasa tenang ketika. Baik Bapak, alhamdulillah, terima kasih informasi dan banyak hal. Barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan kepada termasuk Muzaki, generasi muda yang bersama-sama bagaimana biar kontribusi kepada bagaimana mereka juga jangan sampai terpapar, kemudian apalagi sampai pengedar gitu. Bagaimana mungkin nasihat atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada halayak. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, jadi intinya masalah narkoba adalah kita harus pahami bahwa narkoba adalah menjadi musuh kita bersama. Tidak ada kata lain, kita harus perangi bersama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa namanya narkotika itu adalah obat berbahaya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Intinya adalah merusak. Karena salah satu tujuan dari narkoba itu ada istilah kita dengan istilah proxy war, itu perang tanpa menggunakan peralatan tempur, tapi menggunakan narkoba untuk memajukan suatu negara. Hanya apalagi kita korelasikan dengan kita ulang tahun emas kita 2045 ya, Indonesia emas. Nah, kondisi ini kalau nggak kita jaga sampai saat ini tidak akan mungkin terjadi Indonesia emas. Sudah diantisipasi generasinya benar-benar. Nah, terutama generasi muda, karena generasi saat inilah nanti yang menjadi pucuk pimpinan di tahun 45. Makanya dimulai dari lingkungan terkecil keluarga, dan kami harapkan nih terutama ibu-ibu semuanya sebagai madrasatul ula yang mampu memberikan barrier tentang narkoba kepada anak kita. Dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang bijak, paham dengan narkoba, dia mampu menjadi benteng pertama dan terakhir bisa melakukan penolakan terhadap narkoba. Dan kita berharap agar mereka masyarakat generasi menjadi agen anti narkoba. Minimal apa? Kalau ada tindak pidana atau mengatai seseorang mau menyalahgunakan atau mengedarkan, jangan takut untuk lapor ke BNN. Dan kata kunci lagi, biar kita juga sosialisasi pada masyarakat umum.
posisi penyalahgunaan narkoba bagi kami di BNN mereka adalah korban, Pak, bukan pelaku kejahatan. Ada cara pandang Ya, yang harus cara diluruskan. yang harus kita luruskan. Penyalahguna adalah korban, sehingga ada 3 dispensasi yang harus kita laksanakan manakala mereka secara voluntary datang ke BNN. Satu, kita lindungi, kita tidak pidanakan, ya kan? Terus kemudian kita lindungi identitasnya dan kita rehab. Kita rehab dalam proses direhab kita yang secara gratis. Tidak sampai ke pidana lah. Ya. Karena kan selama ini masih terimage, terbentuk, ada underestimate bahwa penyalahguna itu juga tersangka, sehingga ada rasa ketakutan mereka untuk melapor, takut malah ditangkap segala macam. Itu mungkin closing dari antisipasi ya. Ketakutan itu ya. Betul. Baik, alhamdulillah banyak informasi yang kita bisa bincang-bincang singkat terkait beberapa hal dari narkoba dan juga alhamdulillah peran semua pihak termasuk insya Allah Basnas juga. Baik, terima kasih banyak untuk para sahabat menemani kami sampai akhir diskusi hari ini dan semoga kita banyak belajar. Jadi alhamdulillah insya Allah zakat bukan hanya soal berbagi tapi soal pemberdayaan. Ketika amanah itu dijaga, zakat bisa jadi jalan untuk mengangkat saudara-saudara kita dari ketergantungan dan insya Allah semoga akan menjadi mandiri mereka. Amin. Insya Allah informasi sekilas saja kami insya Allah juga Basnas Kabupaten Cilacap akan melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan hari ini pelatihan peternakan insya Allah 2 atau 3 minggu ke depan Basnas Kabupaten Cilacap akan melaksanakan pelatihan pakan ternaknya. Terima kasih. Berdasarkan kesepakatan dan kami juga menyampaikan kami laksanakan. Baik, terima kasih Pak Edi kehadirannya. Alhamdulillah berkenan hadir di Basnas Kabupaten Cilacap dan yang terakhir sekali lagi kami sampaikan salurkan zakat semua pihak termasuk muzaki atau mereka-mereka yang agnia kepada lembaga amil zakat termasuk kepada Basnas Kabupaten Cilacap. Semoga insya Allah kalau disalurkan ke lembaga yang transparan punya program jelas insya Allah akan manfaatnya adalah dunia akhirat. Amin. Insya Allah karena setiap rupiah yang kami titipkan bisa jadi awal perubahan untuk kita semua untuk umat. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.